Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib-sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Agro. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu konsultan untuk persiapan lahan dalam sebuah perumahan ataupun properti. Jadi kali ini kita tepat di daerah perumahan Siagian Agro Permai 4, yang mana perumahan ini dibentuk pematangan lahannya itu ada dari seorang konsultan. Nah, untuk ini kita akan berbagi kepada Sohib Agro bagaimana cara penataan seed plan atau pembentukan pemetaan lahan dalam suatu proyek perumahan. Untuk menyingkat waktu, kita akan langsung berbincang-bincang dengan salah satu konsultan kita. Nah, ini karena Sohib Agro di sini masih suasana COVID-19, jadi kita akan physical distancing dan kita tidak bersalaman dengan konsultan kita ini. Oke. Nah, untuk pertama Kang, mohon dijelaskan siapa namanya Kang? Uus Rusyadi. Oke, namanya Kang Uus Rusriyadi, dan beliau ini sudah pakarnya dalam membentuk sebuah lahan untuk dijadikan perumahan. Nah, Kang Uus, proyek ini adalah proyek yang memang Kang Uus yang mematangkan lahan dan membentuk seed plan sehingga terjadi lokasi-lokasi bangunan yang sudah dibangun ini. Oke, untuk langkah-langkah awal nih Kang Uus, kira-kira apa yang mesti kita buat dengan pemetaan seed plan agar kita tidak kecewa setelah proyeknya berjalan? Kira-kira seperti apa? Siap. Pegang aja Kang. Selamat siang Sohib Agro dimanapun berada. Langkah-langkah awal dalam merencanakan satu pekerjaan tentunya ya kita harus cari lokasi yang sangat strategis, ya kan. Salah satunya kita harus dekat dengan pusat fasilitas umum, contohnya adalah pasar, atau kedua sekolah untuk sekolah anak-anak. Ketiga, ya kalau ada pula yang bisa dekat-dekat pusat perbelanjaan, itulah yang strategis. Di samping itu mungkin untuk menjaga kualitas atau menjaga satu perusahaan yang kita bangun, tentunya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana calon konsumen bisa menghuni rumah itu dengan nyaman. Dengan nyaman, tidak ada hal-hal yang bisa membahayakan. Ya salah satunya mungkin langkah pertama kita tadi itu strategis, lokasi. Kedua mungkin kontur tanah ya. Kontur tanah yang mesti kita perhatikan. Kedua jenis tanah juga yang harus kita perhatikan. Karena rata-rata kontur tanah dan jenis tanah itu mempengaruhi atas pembangunan satu proyek ya. Tentunya kita survei dulu lahan, baru mengadakan pengukuran lahan. Artinya bisa direncanakan sebuah satu perencanaan. Di dalamnya itu terdapat perencanaan itu adalah mungkin salah satunya dampak lingkungan ya. Dampak lingkungan yang jangan sempat merugikan kepada masyarakat sekitar. Contohnya mungkin nanti polusi ataupun sampah yang dapat merugikan kepada masyarakat, itu harus kita persiapkan. Nah, dari mulai pengukuran kita bisa lihat kontur tanahnya seperti apa, akan kita buang kemana air mengalirnya, baru penataan drainase sama
air kotor ya, limbah ya. Jadi mudah-mudahan kalau itu semua kita dahulukan, kita perencanaannya akan berjalan dengan sesuai keinginan kita dan sesuai dengan kenyamanan para konsumen ya. Mudah-mudahan dimanapun kita buka, dimanapun kita buat satu proyek itu, yang harus kita dahulukan adalah. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Yang harus kita dahulukan adalah bagaimana, jangan seberapa cepat kita menjual, nggak gitu. Seberapa nyaman nanti konsumen bisa menghuni perumahan itu. Karena yang harus kita pikirkan nyamannya konsumen yang dapat juga nanti membawa satu kemaslahatan lah semua kan. Mungkin saya kira untuk poin yang ini saya cukup itu dulu yang saya jelaskan nanti. Jadi Sohib Agro sudah mendengarkan mengenai salah satu trik ataupun cara yang harus kita pelajarin, harus kita pikirkan dari awal itu tadi sudah dijelaskan dari Kang Uus. Nah, pertanyaan kita berikutnya seperti ini Kang Uus. Ini kan luas areal ini kalau tidak salah itu kurang lebih ya sekitar 2 hektar. Nah, untuk di lokasi 2 hektar ini sendiri itu bagaimana Kang Uus bisa merancangnya dan berapa sih dapat jumlah total dari luasan areal perumahan tersebut? Tentunya yang harus kita lakukan adalah koordinasi dengan pengembang ya, dalam artinya adalah Pak Abdul Baud Siagian, karena kos yang dikeluarkan harus sesuai dengan bagaimana kita menjadikan satu pekerjaan itu. Ya tentunya kalau untuk pengusaha ada untung lah kan gitu, ada untung, tapi tidak walaupun konsepnya ini rumah subsidi, rumah murah, tapi tidak murahan. Iya kan Pak Bahud. Jadi mungkin kalau salah satu pengembang yang saya tahu Pak Bahud ini memasyarakatkan masyarakat kan gitu. Artinya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keuntungan, bagaimana calon konsumen bisa puas. Kita walaupun rumah subsidi, ya Sohib Agro bisa lihat ini semua rumah tunggal nih dengan ukuran 913, sangat layak, sangat layak. Artinya calon konsumen ataupun sudah menjadi konsumen nanti bisa ada pengembangan ke samping dan ke belakang. Artinya di situ pengembangan baru, semua kelanjutannya nanti setelah dihuni mereka bisa menyiapkannya. Kalau dari lokasi tanah tergantung bentuk tanah ya Pak Bahud. Karena kalau dari bentuk tanah mempengaruhi dengan jumlah unit coupling kan gitu. Rata-rata kalau bidangnya persegi mungkin kalau dari 1 hektar itu kalau dengan ukuran standar yang biasa di ya daerah Labuhan Batu Raya ini buat ukuran 714. Perumahan Siagian Agro Permai 4 ini jumlah total unit adalah 128 dengan ukuran 9x13. Saya rasa itu cukup membuat nyaman calon konsumen. Dengan ukuran 9x13 mereka bisa berimprovisasi lagi. Kalau calon konsumen bisa membuat dapur dengan carport ukuran 4 meter, ke belakang masih sisa 3 meter. Itu bisa mereka melebarkan, mengembangkan bangunannya dengan cukup bagus nantinya. Konsep perumahan subsidi toh akhirnya menjadi rumah komersial nantinya. Memang cukup bagus ini perumahan satu ini, karena saya bilang tadi pengusahanya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan bagaimana calon konsumen dan konsumen yang akan menempatinya nanti bisa hidup dengan nyaman. Dan mereka investasinya tidak salah. Investasinya yang tadinya rumah subsidi bisa menjadi 10 atau 15 tahun yang akan datang menjadi
rumah komersil, dan harga terus meningkat. Harga terus meningkat, ya tidak rugi lah, tidak rugi Pak Bahud, karena kapling 913 ini cukup luas, cukup nyaman, dan mungkin kedepannya nanti ya pembangunan pun akan berkelanjutan ya. Bisa saja ini semua ruas-ruas jalan yang ada di sini nantinya tentunya pemerintah dapat mendukung pembangunannya. Saya rasa itu. Jadi Sohib Agro sudah juga mendengarkan tadi penjelasan dari Kang Uus yang notabene-nya ini adalah seorang pakar dalam menata sebuah areal perumahan. Oke. Nah, jadi untuk tadi Mas Kang Uus sudah banyak menjelaskan mengenai ya kriteria-kriteria dan konsep ukuran tanah ya, bidang tanah ukuran 9 kali 13 ya. Jadi itu tersendiri. Nah, di sini kan posisi seed plan ataupun lokasi apa ya namanya, lokasi yang mau dibangun itu ada sebanyak 128 persil ya, 128 persil. Nah, kalau untuk kebiasaannya nih Kang Uus, untuk kebiasaan 128 dan lokasi hampir 2 hektar, biasanya itu kita bisa mendapatkan berapa rumah sih? Atau di lokasi lahan perumahan Siagen Agro Permai 4 ini di mana letak kesulitan atau susahnya Kang Uus untuk membentuk seed plan atau untuk mematangkan lahannya Kang Uus? Kembali Sohib Agro untuk menjelaskan tentang teknis. Ini kebetulan bentuk dari lokasi Siagian Agro 4 ini bentuk tanahnya tidak peta ya, tidak 4 persegi panjang, dia mengerucut, modelnya kerucut dia sampai ke belakang, dan kontur tanahnya ada juga bergelombang. Itu tidak masalah sebenarnya dalam sebuah perencanaan, karena kita konsep alami aja, konsep alam kita ikutin alam yang ada. Cuman biasanya kalau dia di 2 hektar itu, kalau bidangnya tanahnya nggak ngerucut gini, mungkin bisa dapatlah sekitar 130 atau 135 kan gitu kan jumlahnya dengan luas 913. Ini karena kita mengikuti bentuk tanah yang lama dengan kontur yang ada ini, kita dapatkan 128 unit dengan kondisi tanah cukup kuat konturnya, dan jenis tanahnya pun tanah liat ini. Tanah liat ini kan rata-rata tidak menyerap air dan sangat kuat, walaupun nantinya mungkin bisa saja beberapa konsumen setelah lunas nanti Pak Bahud mungkin akan meningkatkan bangunannya kan. Ini cukup aman dengan jenis tanah seperti ini, dan saya rasa 5 tahunnya akan datang ini lokasi ini bisa jadi NJOP-nya pun bisa meningkat, bisa meningkat karena dekat dari pusat kota Cikampa ini cuman paling 500 meter lah Sohib Agro. Dan kepada siapapun halayak ramai yang belum sempat melihat dan berkunjung ke perumahan Siagen Agro 4 ini, segeralah melihat-lihat, dan DP-nya pun sangat murah, sangat terjangkau. Inilah Pak Bahud, memang pengembang yang ingin memikirkan bagaimana masyarakat itu bisa hidup dengan nyaman. Oke, Sohib Agro. Nah, kita tadi sudah tanya-tanya tentang masalah seed plan bangunan sama Kang Uus, dan sebelumnya kita mengucapkan terima kasih sama Kang Uus. Mudah-mudahan proyek kita berlanjut terus, dan kita akan kita nggak akan lupa dengan sukses. Ya, amin. Tetap Siagian Kang Agro, Uus booming. Oke, thank you Kang Uus. Nah, Siap. untuk itu Sohib Agro kita akan memperlihatkan, mereview salah satu rumah dari Siagian Agro Permai ini. Oke. Dan Kang Uus, terima kasih Kang Uus. Terima kasih. Gimana salamannya? Gini. Gini aja. Oke, salamannya gini Sohib Agro. COVID-19. Oke, COVID-19. Oke, Kang Uus. Jadi kami nge-review sebentar. Oke.